Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang memahami Islam dan teologi pembebasan. Saya atas nama Nurul Hafizatul Aini sebagai pemateri pertama dan rekan saya Laila Hardiawati sebagai pemateri kedua dan Ihsanul Amali sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang Asghar Ali Enginer. Pertama, biografi tentang Asghar Ali Enginer. Enginer lahir tahun 1940 di India, mendapat gelar BSc Teknik Sipil di Universitas Bikram. Enginer mengajar di beberapa perguruan tinggi seperti di Amerika, Kanada, Eropa, Asia Tenggara, Australia, dan beberapa negara lainnya. Enginer adalah pendiri ASEAN Muslim Action Network yang mempromosikan hak asasi manusia dan pemahaman antar iman di tingkat Asia. Dia telah melakukan lokakarya bagi kalangan muda Muslim dan mengenalkan pentingnya hak asasi manusia dan pemahaman lintas agama. Dia juga menjabat sebagai Direktur Studi Islam yang mempromotori penelitian dan studi hak asasi manusia, hidup damai tanpa kekerasan. Yang kedua, kritik Ali Asghar terhadap teologi konvensional. Menurut Asghar Ali, Islam datang dengan semangat pembebasan. Akan tetapi sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Islam kehilangan elan vitalnya. Salah satunya terlihat dalam konsep teologinya. Teologi Islam yang awalnya dekat dengan keadilan sosial dan ekonomi mulai beralih ke masalah-masalah eskatologi dan masalah yang bersifat duniawi. Menurut Asghar, dimulai pada zaman Muawiyah, teologi Islam mulai bergulat dengan masalah kehendak tunduk pada takdir. Pandangan kehendak bebas ini kemudian dikenal sebagai pandangan kaum Qadariyah, sedangkan pandangan ketundukan pada takdir adalah pandangan kaum Jabariyah. Teologi Islam kemudian menjadi sebatas ilmu kalam yang skolastik dan spekulatif. Tema kehendak bebas dan ketundukan pada takdir menjadi dominan terkait dengan upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat persoalan politik. Kekacauan politik yang melanda umat Islam menimbulkan banyak pertanyaan tentang dosa besar, mukmin dan kafir. Inilah yang ingin diselesaikan secara intelektual oleh teologi Islam saat itu. Dari konteks inilah maka teologi Islam semakin jauh dari perhatian kepada masyarakat lemah. Teologi Islam hanya berbicara tentang keesaan Allah, sifat-sifat Tuhan, ketidakmungkinan adanya Tuhan selain Allah, tentang polemik kehendak bebas dan takdir, dan masalah-masalah eksatologis. Teologi Islam tidak lagi berbicara tentang bagaimana membantu fakir miskin, memelihara anak yatim, bersikap kritik terhadap kekuasaan, serta membebaskan budak dan orang tertindas. Kemudian yang ketiga yaitu gagasan teologi pembebasan Asghar Ali Enginer. Pertama, spirit pembebasan dalam Islam. Asghar Ali melihat Islam sebagai agama yang mengandung semangat pembebasan. Oleh karena itu, Asghar mencoba untuk merevitalisasi nilai-nilai pembebasan dalam Islam dan merumuskan Islam sebagai teologi pembebasan. Yang kedua, pembebasan dan ketidaksetaraan manusia. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, dulu masyarakat Arab dikenal fanatik terhadap suku mereka. Sikap fanatisme ini terekspresikan dengan memandang rendah orang di luar kelompoknya. Ketiga, pembebasan dan ketidakadilan gender. Pada zaman Nabi, untuk pertama kalinya perempuan Arab mendapatkan banyak hak yang sebelumnya tak terbayangkan. Perempuan pada masa itu dalam posisi yang sangat lemah. Nabi menetapkan perempuan bisa mewarisi, mempunyai hak miliknya sendiri, dan bisa menentukan dirinya sendiri. Dan yang keempat yaitu pembebasan dan ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi adalah persoalan yang paling banyak disinggung oleh Asghar Ali. Salah satu praktek ekonomi yang saat itu sangat dikecam adalah praktik riba. Dalam konteks kehidupan modern, riba selalu dikonotasikan dengan dunia perbankan dan praktek rentenir. Asghar tidak setuju dengan penafsiran ini. Menurutnya riba tidak sekedar bunga bank. Sekian dari saya.
Materi kedua akan disampaikan oleh saudari Laila Hardiawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hardiawati, NIM 201011149. Saya dari kelompok 9. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang memahami Islam dan teologi pembebasan Farid Essek. Di mana biografi Farid Essek dilahirkan pada tahun 1958 di pinggir Cafe Town, tepatnya di Pimberg, dari seorang ibu yang ditinggal suaminya bersama dengan 5 orang anaknya yang lain di Pimberg. Sepeninggalan sang ayah, Farid Essek bersama saudara kandungnya yang lain dan saudara seibunya. Kawasan pekerja miskin untuk seorang kulit hitam dan berwarna. Dalam bukunya Quran Liberation, Farid Essek banyak mengulas kisah pahit tentang keluarganya yang pada akhirnya sangat mewarnai cara pandang pemikiran di kemudian hari. Sementara itu, Afrika Selatan secara keseluruhan tempat Farid Essek dilahirkan dan dibesarkan adalah wilayah di mana pluralitas agama tumbuh dan berkembang. Sejak kecil, Farid Essek sudah bersentuhan dengan tetangga-tetangga yang Kristen, baik dari rumah maupun di sekolah. Di sekolah dia berteman dengan seorang Yahudi yang bernama Frank dan Tirah, seorang perempuan Baha'i. Di wilayah Pimberg, kelompok-kelompok suku asli seperti Khoikhon, Nguni, dan San, dan lainnya dikenal dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping penduduk asli Muslim dan pendatang baru dari Indonesia, pada pertengahan abad ke-17 ada juga pendatang agama Hindu dan Yahudi yang sudah masuk pada pertengahan abad ke-19, serta orang-orang di Eropa Timur pada awal abad ke-20. Gagasan teologi pembebasan Farid Essek menggunakan metode hermeneutika Essek, di mana seperti yang diakui sendiri diilhami dari konsep teologi pembebasan liberation theology yang dikembangkan oleh Guitariz dan Segundo. Pola pemikiran regresif dan progresif. Ahmad Essek meramu dari ketiga pemikiran tersebut, kemudian menambahkan dengan kunci-kunci hermeneutika yang sengaja dibuatnya secara khusus sesuai dengan konteks masyarakat Afrika Selatan yang diwarnai penindasan, ketidakadilan, dan eksploitasi. Teologi pembebasan menurut Farid Essek adalah suatu yang bekerja ke arah pembebasan agama dari struktur serta ide sosial, politik, dan yang didasarkan pada ketundukan dan ketidakkritisan dan pembebasan seluruh masyarakat dari semua bentuk ketidakadilan dan eksploitasi ras, gender, kelas, dan agama. Teologi pembebasan berpendapat bahwa sistem keyakinan yang benar atau ortodokasi bisa muncul melalui tindakan yang benar. Untuk itu, kunci hermeneutika pembebasan dimunculkan dari perjuangan Afrika Selatan demi kebebasan dan dari Al-Quran. Dalam hal ini, Essek mengelaborasikan kata kunci takwa, yaitu takwa, tauhid, manusia, an-nas, kaum tertindas, tadafun, keadilan, adil, dan perjuangan jihad. Dua konsep pertama, takwa dan tauhid, di samping menjadi kerangka moral dan doktrin, kedudukannya juga dipahami dalam konteks historis politik tertentu, dan kaum tertindas menetapkan pada aktivitas dan lokasi sosial seorang penafsir. Konteks sosial seorang penafsir sangat berperan terhadap hasil penafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ihsanul Amali akan menyimpulkan makalah dari kelompok 9, yaitu 1. Gagasan teologi pembebasan Asghar Ali Enginer. Antara lain, yang pertama, spirit pembebasan dalam Islam. Yang kedua, pembebasan dari ketidaksetaraan manusia. Ketiga, pembebasan dari ketidakadilan gender. Keempat, pembebasan dari ketidakadilan ekonomi. Yang kedua, yaitu gagasan teologi pembebasan menurut Farid Essek adalah sesuatu yang bekerja ke arah pembebasan agama dari struktur serta ide sosial, politik, dan religius yang didasarkan pada kedudukan yang tidak kritis dan pembebasan seluruh masyarakat dari semua bentuk ketidakadilan dan eksploitasi ras, gender, dan kelas dan agama.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.